Dengan penuh ungkapan syukur kita nyanyikan pujian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih kita boleh ada kata sudah, tapi Tuhan tidak pernah ada kata sudah. Tidak ada pernah kata habis. Sehingga kita mau mengatakan aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baitmu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Sekali kita ingat pujian ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baitmu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita berdoa, kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tak ada kata lain selain ucapan syukur untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan, diberi sehat, diberi kuat. Hanya oleh karena kasih Tuhan bagi kami yang sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mati memberikan hidupmu bagi kami, gantikan kami manusia berdosa yang tidak layak ini. Tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau bangkit, Engkau hidup. Dan saat ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih berikan. Bahkan pilihan yang tepat yang kami ambil Tuhan, untuk memilih datang kepada Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Biarlah Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah ini. Dan biarlah hati kami Tuhan, bukakan hati kami, Roh Kudus Tuhan membukakan setiap hati kami, sehingga hati kami terbuka untuk memuji meninggikan nama Tuhan, dibentuk dengan firman-Mu Tuhan, sehingga damai sejahtera memenuhi setiap hati kami, damai sejahtera daripada Kristus. Berkati ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, masih tetap berdiri, mari kita bersukacita. Sekali lagi hidup ini kita tak pernah tahu hari esok seperti apa. Tapi kalau kita boleh ada saat ini dalam gerak bernafas, masih melihat orang sekitar kita, apa yang kita nyatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita nyatakan pujian ini, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebagai rasa sukacita kita untuk berkat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
memuji Tuhan, hati kita rasanya membuncah dengan penuh sukacita. Karena semua ingin berbahagia, bersukacita. Ya, tetapi kenapa banyak orang merasakan bahwa di dunia ini dia kehilangan kebahagiaan? Bahkan sampai sekarang pun orang masih terus mencari kebahagiaan di mana-mana dan tidak pernah menemukannya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan sumber bahagia itu. Siapa? Yesus Kristus. Ataupun Tuhan sudah datang secara pribadi, tapi masih banyak yang menolak Tuhan di dalam hatinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan masih terus membukakan kesempatan. Selama kita masih hidup, pintu anugerah itu masih terbuka. Kalau kita sudah menutup mata, tidak pernah ada kesempatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi selama Tuhan masih berikan nafas kehidupan, Tuhan masih mengulurkan tangannya. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan beban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan. Sejauh timur dari barat, Tuhan ada di dalam hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan apa sih yang buat kita kehilangan kebahagiaan, atau dosa yang terus menekan beban hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan secara pribadi dan mau mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita nyanyi pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan membuang setiap dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Nya Tuhan, betapa besar kasih. Mari kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Kasih-Nya berubah darah, lautnya tercabut, terlewati dosa kita. Yang hancur, kita mengatakan terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Musik saja, mari Bapak Ibu Saudara, silakan merenungkan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Di hadapan manusia, kita mungkin boleh bersembunyi, menyembunyikan setiap apa yang kita lakukan yang membuat hati Tuhan sedih, bahkan melukai orang di sekitar kita. Tapi di hadapan Tuhan kita semua terhajat, tidak ada yang tersembunyi. Hanya Tuhan dan kita yang tahu apa yang kita lakukan. Maka datang kepada Tuhan, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya sungguh besar bagi kita.
penyesalan Tuhan, yang butuh anugerah-Mu Tuhan, butuh belas kasihan-Mu Tuhan, yang mau berkata sama-sama, ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Dengarlah seruan penuntut kesalahan ini Tuhan, kuduskan dan layankan Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa kami semua Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan besar. Mungkin manusia, orang bisa mencap kita kotor, penuh noda, ya, sampah. Tapi Tuhan bilang apa dengan firman-Nya? Sekalipun dosa mau merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan apa? Mau tunduk di bawah kaki Tuhan, mengaku dosa yang diampuni adalah dosa yang mau diakui di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengakui, itu bukan dosa yang diampuni. Tapi ketika kita mau mengakui, maka Tuhan membuka hati, tangannya untuk kita semua. Mari kita memuji nama Tuhan untuk anugerahnya yang besar. Kami memuji kebesaran-Nya. Nyanyikan ini sebagai ucapan syukur kita atas karya pengampunan Tuhan. Firman Tuhan bilang di bawah kolong langit ini tidak satu nama selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu yang terus berdengung. Manusia boleh menghalau, manusia boleh menghambat, tapi nama itu tidak akan pernah lalu dari kehidupan manusia. Injil harus diberitakan, firman Tuhan harus diberitakan supaya ada pertobatan. Orang-orang boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini mari kita siapkan hati. Secara pribadi Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan memimpin, Pak akan memimpin kita di dalam doa. Tapi secara pribadi kita berdoa sendiri. Tuhan, buka hati saya. Buka hati saya. Supaya saya siap Tuhan, firman Tuhan berbicara di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita hanya coba, ya sudah saya dengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak buka hati, siapkan hati sungguh-sungguh. Supaya Tuhan, firman Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita. Secara pribadi kita akan berdoa, tapi semuanya kita mau nyanyikan pujian yang menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Dengan keyakinan itu kita minta Tuhan, Tuhan buka hati saya, Tuhan buka hati saya, supaya firman ini betul-betul tertanam di dalam hati saya. Firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia, menjadi rema di dalam hidup saya. Ku menang
diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berdoa. Benar Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan dan pergumulan hidup, bagi Engkau sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, tapi bagimu Tuhan menjadi mungkin. Engkau sudah boleh mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan umat manusia. Bahkan 100 kematian Engkau juga mengalahkannya lewat kebangkitan-Mu. Sehingga pergumulan apapun yang kami alami, kami percaya Engkau sanggup menyelesaikannya. Bahkan Engkau pergi naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami memohon biarlah Tuhan menuntun kami. Kami akan membaca bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami semua. Dan berkenanlah bagi hamba-Mu menyampaikannya. Terpujilah Tuhan firman yang hidup, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Damai di hati. Ya, puji Tuhan. Sungguh sangat bersukacita dikala kita boleh bertemu lagi di hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi yang sudah lebih dari 3 tahun, ya orang sudah 3 kali bertemu di hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena ini tahun ketiga kita pelayanan bersama-sama di hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan begitu baik bagi kita semua. Tuhan baik bagi orang semua. Kita boleh menyaksikan apa yang dicatat dalam kitab suci Tuhan sudah genapi. Setidaknya orang tahu ada 5 karya Tuhan Yesus selama Ia ada di tengah-tengah dunia. 4 sudah digenapi termasuk hari ini. Itu apa? Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tinggal menunggu untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Dikala waktunya tiba, kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berarti tempat kita sudah siap menerima kita di surga dalam kemuliaan. Nah, tanggung jawab saya dan saudara menjalani hidup setelah kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus, orang hidup dengan keyakinan bahwa Yesus Tuhan yang juru selamat. Orang harus jalani hidup ini hingga sampai waktu kapan tiba atau kapan orang mati. Orang tidak tahu kapan. Tapi tugas saya dan saudara menjalani hidup ini dengan terus berjuang, berlomba. Tuhan sudah berikan karya keselamatan bagi kita. Ya kan, dalam ibadah-ibadah di sini 2 minggu lalu juga saya pimpin ibadah kan, ditantang untuk mengajak datang kepada Tuhan. Bahkan di setiap hari ada pelayanan pasti mengajak itu. Jika orang sudah memiliki, Tuhan pasti sudah hadir dalam hidup kita. Di saat orang sudah minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi orang perlu menjalani hidup ini. Nah, orang akan belajar dengan tema hidup ini adalah perlombaan. Untuk itu mari kita membaca dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3. Di perjanjian baru orang membaca, di Alkitab kecil itu ada. Yang nak bawa Alkitab, ini ada Alkitab. Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat terakhir, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlombaan lari adalah olahraga yang populer di masa perjanjian baru. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab perjanjian lalu, banyak dikisahkan atau sering digambarkan kehidupan Kristen itu sebagai perlombaan lari dalam kita menjalani kehidupan ini, seperti yang kita baca tadi. Penulis Ibrani mengatakan kehidupan kita adalah perlombaan yang harus kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, mengikut Kristus bukanlah perlombaan lari cepat atau sprint yang dibutuh waktu yang mungkin hanya beberapa detik atau beberapa menit sampai finish. Tapi perlombaan dalam kehidupan Kristen dilambangkan sebagai sebuah lari maraton yang butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang. Ya memang kalau di masa saat ini kan dengan jalan yang lurus, ya 2 jam biasa, rekordunya 2 jam sekitar itu rekordunya. Tapi di masa itu perlu waktu yang panjang karena treknya yang penuh banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak tikungan yang harus dijalani oleh atlet-atlet maraton. Sama dengan dalam kita mengikut Kristus. Dalam kehidupan kita mengikut Kristus adalah sebuah proses perjalanan yang panjang di dalam kehidupan ini. Selama kita hidup, itulah proses kita mengikut Kristus di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perlombaan maraton tentunya semua atlet ingin sampai di garis finish, ingin juga meraih kemenangan. Dan juga hal yang sama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita pun ingin sampai ke garis finish, kita ingin sampai kepada tujuan. Terlebih dikala kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita ingin di tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu boleh memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dalam intinya pada akhirnya kita pun memiliki pengharapan untuk ada dalam surga yang kekal. Ini menjadi tujuan kita di dalam kita menjalani perlombaan kehidupan ini. Nah, bagian ini kalau kita membaca untuk memberi semangat kepada saya dan saudara sebagai orang Kristen, maka bagian ini memberikan semangat bagi kita bahwa dalam jalur kehidupan kita ada banyak saksi yang sudah lebih dahulu berlomba dalam perjuangan hidup. Kalau orang baca di ayat 1 bagian awal dikatakan banyak saksi bagaikan awan. Nah, ada banyak kesaksian orang-orang yang hidup menjalani hidup dalam kehidupan percaya kepada Tuhan. Mulai dari kalau orang baca di pasal 11 dari Habel, kemudian Henokh, kemudian Nuh, Abraham, anak-anak dan cucu-cucunya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian para nabi, Raja Daud, Musa. Kalau kita membaca dalam kitab Alkitab, jelas mereka merupakan saksi bagaimana mereka berjuang dalam kehidupan ini. Walaupun ada penderitaan, ada rintangan, ada tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka mengakhiri dengan tetap percaya dan taat setia kepada Tuhan. Para saksi yang kita bisa lihat dalam catatan kitab suci ataupun orang-orang yang kita lihat yang begitu setia kepada Tuhan, ini menjadi kesaksian bagi saya dan saudara. Bagaimana mereka walaupun penuh penderitaan dalam hidup ini, walaupun penuh perjuangan, tapi mereka boleh mengakhiri dengan baik dalam iman, percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ini menjadi teladan bagi saya dan saudara bagaimana menjalani hidup ini. Walaupun mungkin saat ini ada di tempat ini pergumulan pasti. Ya kan? Saya sering kali bertanya di kala berkunjung ke perutan atau di tempat ini, ada yang senang di sini, ya mungkin 99% tidak senang ada di sini. Tapi ini bagian dari perjuangan kita dalam
perlombaan, apalagi di saat orang mengenal Tuhan di tempat ini. Percaya sungguh kepada Tuhan, karena memang 75% dikala mungkin disurvei, nanti di sini mungkin baca Alkitab, no? Nanti di sini mungkin ada ibadah. Bahkan saya mengatakan, kalau ada di sini, kalian yang lebih berbahagia. No? 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari ibadah. No? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Jumat Frey, Sabtu, Minggu. Berkat lebih banyak yang Anda peroleh. Kami mungkin dalam menikmati berkat dalam persekutuan cuma ibadah hari Minggu, di mana pendeta menumpangkan tangan dan memberkati, atau ibadah persekutuan lain. Tapi saudara-saudara setiap hari. Sehingga apa? Kerinduan kami sebagai pelayan-pelayan harusnya ada perubahan. Dalam berlomba hidup ini di jalur yang benar. No? Walaupun pasti ada menyimpang sedikit, menyimpang ke kanan, tapi harus kembali ke jalur yang benar. Sekali lagi, setelah kita menjadi sungguh-sungguh sebagai orang percaya, mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan berkomitmen, mari orang hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam bagian pembacaan ini kita boleh melihat sebagai orang Kristen, kita dapat menjalani hidup ini dalam perlombaan. Kita boleh melakukan dan harus melakukan beberapa hal berdasarkan bagian teks yang kita baca ini, supaya kita bisa tiba di garis finish kehidupan kita tanpa meninggalkan Tuhan. Kita hidup benar di dalam hidup yang dijalani. Mari kita melihat beberapa hal dari teks yang kita baca. Pertama, kita perhatikan dalam ayat 1b, di situ dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, satu yang dikasih Tuhan, dalam pertandingan olahraga terlebih lagi, seorang atlet akan berusaha menanggalkan semua yang ada di tubuhnya yang mungkin akan menghambat dia untuk berlari dengan kencang. Ada mungkin yang misalnya saya pakai jam, yang atlet mungkin nak pakai jam karena ini akan jadi beban. Ada yang mungkin pakai kalung, mungkin mereka tidak akan pakai itu. Bahkan di waktu-waktu tertentu, di olahraga tertentu, harus memakai pakaian yang seminim mungkin supaya tidak menghambat perjalanan bahkan perlombaan mereka. Tubuh pun yang melebihi proporsional harus diturunkan supaya apa? Beban yang ada tidak menghambat dia untuk berlomba. Nah, sama juga dalam kehidupan kita selaku dikasih Tuhan. Bagian ini mengatakan harus menanggalkan semua beban yang mengganggu dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar Tuhan ada di hati saudara. Tapi dalam menjalani perlombaan ini masih ada dosa-dosa. Memang orang berdoa, Tuhan ampuni. Tapi orang juga harus berperan berjuang. Segala beban pergumulan yang mengganggu kita harus orang melepaskan. Orang berjuang untuk itu. Beberapa ayat Alkitab mengatakan beban-beban pergumulan harus dilepaskan. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25, di situ ditulis, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di Efesus 4 ayat 25 mengatakan buanglah. Kalau saya mungkin visi. Kalau saya pegang begini kan belum. Kalau saya lepas begini masih pegang. Tapi kalau kita bilang buang, supaya tidak ada hubungan lagi dengan Torah. Buanglah setiap dosa yang menjadi beban pergumulan kehidupan kita. Buanglah dusta dalam arti yang tidak berkata jujur mulai berkata jujur. Yang orang bilang bablah, orang tinggalkan. Orang yang lala mulu cuma asal mau ke sana, buang, harus tinggalkan. Orang tidak mungkin bisa berlomba dalam kehidupan perlombaan iman ini kalau orang masih melakukan hal-hal itu. Ada kan istilah-istilah tersebut. Oh, kalau orang sana pasti yang dibicarakan dan betul semua. Oh, yang dia janjikan pasti ada yang dia tepati. Nah, di saat orang sudah mengalami Kristus, maka orang harus membuang semua. Buang, jangan pegang. Nah, kemudian dalam Kolose 3 ayat 8 di sini dikatakan, Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor-kotor yang keluar dari mulutnya. Masih memakai kata yang sama, buang. Amarah,
dasar dari mungkin segala juga akibatnya terjadi kejahatan, salah satu amarah, dan bisa mengendalikan diri. Yang kasus baru viral kan yang pembunuhan di Minahasa Selatan, Indra pembunuh, kalau mungkin nonton televisi itu dia istri dia potong. Awalnya pasti marah, walaupun mungkin katanya ada penyakit, tapi karena dia mendengar bahwa istrinya ada bahugel, akhirnya dia potong. Itu viral sekarang di media sosial. Karena DP istri dia potong, dia bapak mantu dia potong. Karena DP anak bataria. Itu karena marah. Dan Alkitab mengatakan di sini harus buang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Nah, ada pilihan lain. Saudara pun kalau nak buang apa yang menyebabkan ada di sini, mungkin orang akan lakukan kembali. Ya kan? Kejahatan yang mungkin orang lakukan. Di 1 Petrus 2 ayat 1 lebih lagi kan. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau orang nak buang semua apa yang menyebabkan mungkin orang ada di sini, orang mungkin akan kembali melakukan. Buang dalam arti mari orang taruh itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Segala beban-beban yang menyebabkan orang tidak bisa hidup benar, orang tidak bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Penyerahan kita yang sungguh. Orang boleh berdoa secara pribadi. Hamba-hamba Tuhan yang di sini pun bisa menuntun orang untuk melepaskan semua ikatan-ikatan. Kadang-kadang memang orang tidak bisa mengendalikan karena memang sudah ada ikatan-ikatan kuasa setan, kuasa gelap yang orang nak sadar pun bisa jadi bagian orang hidup. Caranya cuma dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang mengatakan kita berdoa sungguh-sungguh, tapi ini tidak bisa hilang dari pikiran dan tindakan kita. Datanglah kepada Tuhan. Banyak pelayan Tuhan yang datang minta supaya mereka bisa melepaskan dari segala ikatan-ikatan yang menyebabkan kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lepaskan setelah beban pergumulan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, karena inilah yang memungkinkan kita untuk berlomba menjalani hidup di dalam perlombaan iman yang sementara Tuhan percayakan untuk kita jalani. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam hidup yang adalah perlombaan ini, ayat 2C, 1C dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Orang tahu semua, atlet meraih kemenangan mungkin hanya saya mungkin tidak bisa lari, besok saya ikut lari maraton langsung menang. Tapi seorang atlet harus sejak awal, sejak dini mengasah kemampuannya. Misalnya pelari, dia harus berlari dari sejak usia dini. Bapak-bapak yang seumur 30 baru mau ikut lari maraton, mungkin mau menang dengan atlet-atlet internasional, atau cuma orang yang mungkin bisa. Tapi sejak awal dengan tekun mengikut pertandingan, bahkan mungkin jatuh bangun, kalah dan kalah. Tapi dikala dia bersemangat terus berlari dan berjuang dengan ketekunan, maka pada akhirnya ia akan membuahkan hasil kemenangan. Nah, suatu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketekunan kita juga diperlukan di dalam menjalani hidup ini. Dikala orang sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pasti ada godaan, tantangan. Tapi apakah orang akan berjalan lurus ke depan? Tidak terpengaruh dengan godaan teman-teman, tidak terpancing dengan teman-teman. Ya memang ada yang menyaksikan kan, di sini saya juga dikasih sungguh-sungguh dengan Tuhan diuji. Ada yang ambil ikan atau taruh di kamar orang ambil, atau mungkin ambil kue atau ambil kue. Apakah orang akan tetap bertahan untuk boleh ikut Tuhan? Karena apa? Hidup kita akan menjadi kesaksian. Saya sering kali mengatakan kalianlah yang lebih memungkinkan bersaksi bagi saudara kita yang lain. Kami datang mungkin ya 1 tahun 1 kali, tapi saudara-saudara sini yang akan menjadi kesaksian yang hidup. Yesus naik ke sorga juga yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi bagi yang di situ. Orang menjadi saksi, dan dikala saudara bisa bawa mereka kepada Kristus, dikatakan malaikat sorga bersukacita. Walaupun mungkin saudara bukan pendeta, tapi dikala saudara bisa bawa mereka kepada Kristus, sorga bersukacita. Dibandingkan mungkin yang di luar, pendeta bertahun-tahun tapi belum pernah membawa orang kepada Kristus. Tapi saudara bisa dipakai sehingga ada ini. Sebentar pun kami membagi harta-harta itu
Membaca dan trompet ini. Saksikan Kristus yang dalam trompet ini. Maka saya percaya hidup orang akan menjadi berarti. Diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran yang orang lakukan dan menjadi berarti bagi orang lain. Karena orang membawa kepada damai sejahtera itu. Orang membawa kepada berita keselamatan itu. Di kamar orang boleh sharing-sharing. Nggak usah singgung-singgung yang lain. Singgunglah apa yang diperbuat Kristus dalam trompet ini, yang dibuat Tuhan bagi saudara-saudara. Asal kehidupan kita juga hari-hari pun orang harus kontrol kok. Jangan suka memaki dan sebagainya. Kalau orang mensaksikan tentang kasih Kristus yang tidak mungkin. Nah, selaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tekun menjalani perlombaan hidup yang sementara Tuhan percayakan kepada kita. Dikala kita di dalam Kristus, walaupun mungkin itu kegagalan kita, Allah sanggup merubah itu menjadi kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Orang jangan potong cuma mendatangkan kebaikan. Kalau orang tidak mengasihi Dia, segala sesuatu tidak akan jadi baik. Tapi kalau orang mengasihi Yesus, segala sesuatu, walaupun itu dinilai orang lain hal yang tidak baik, akan menjadi kebaikan bagi kita. Itu yang kedua yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat untuk hidup memenangkan perlombaan yang sementara kita jalani, ayat 2a. Di situ ditulis. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, selaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata melakukan dalam bagian ini berarti memusatkan pandangan kita. Artinya, walaupun ada hal yang mungkin kita mau lihat di sebelah kiri kita, tapi orang nggak lihat itu, orang mengarahkan pandangan yang harusnya orang lihat. Memusatkan atau fokus pada pandangan yang harus orang lihat itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Orang harus fokus pandangan kepada Yesus, walaupun ada hal yang mengenakan, yang orang akan lihat di kiri kanan atau di belakang kita. Tapi mari kita mengarahkan pandangan kita. Seperti seorang anak di tengah keramaian di sebuah karnaval. Dia sementara berjalan dengan ibunya, tapi suatu waktu dia berpisah dengan ibunya. Tapi di situasi yang sangat ramai di sebuah karnaval, ibunya berteriak memanggil namanya. Ia tidak menghiraukan suara-suara yang lain. Dia cuma mau fokus di mana suara ibunya. Nah, begitu juga dengan kita. Orang harus fokus. Dunia ini ada banyak hiruk-pikuk yang terjadi. Orang fokus kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun ada godaan, ada cerita-cerita di kiri dan kanan kita, ada hinaan, ada fitnaan, mari orang fokus kepada Kristus. Maka pasti kita akan boleh berjalan dalam hidup ini dalam perlombaan yang dipercayakan kepada kita. Kemudian hal yang keempat yang bisa kita lihat dalam bagian ini adalah hidup dalam perlombaan dapat kita jalani dikala kita mau meneladani Yesus. Di ayat yang kedua B di situ dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, kita meneladani Yesus. Yesus pun walaupun penuh kehinaan menanggung salib yang harusnya orang tanggung, tapi Dia tanggung itu. Untuk boleh apa? Saya dan saudara terbebas dari kuasa dosa. Yesus walaupun harus dihina lewat proses penyaliban, tapi Dia tidak mundur. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga bagi kita sebagai orang percaya, walaupun mungkin dikala kita percaya kepada Tuhan, dikala saudara setiap hari baca Alkitab, ada teman, rupa pendeta, ada ini, hari-hari baca Alkitab, hari orang tetap kuat. Itu baru hal yang simpel-simpel. Belum kalau mungkin ada penganiayaan dan sebagainya. Tapi mari dari hal-hal itu, orang tetap tekun meneladani Yesus yang tetap setia, walaupun harus memikul beban penderitaan, tetapi Dia tetap melangkah di dalam jalan salib. Kalau yang Tuhan berkehendak dan berkehendak kita orang mengalami penderitaan setelah kita mengikut Kristus, mari Tuhan bersyukur. Dikala orang ditolak, dikala orang dihina, dikala orang mengikut Kristus di dalam perlombaan ini, orang mungkin tidak mendapat apa-apa secara jasmani, mari tetap orang ikut Tuhan, karena orang meneladani Yesus.
Pikullah salibmu yang Tuhan taruh. Jangan orang pikul salib Yesus ya, orang tidak mampu pikul salib Yesus. Tapi dikala orang percaya ada salib yang Tuhan percayakan, mari orang tanggung itu bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Dan yang terakhir, hiduplah adalah perlombaan. Ayat 3a, kita boleh memenangkan perlombaan itu. Di ayat 3a di situ dikatakan, ingat selalu akan Dia. Di dalam hidup ini ada banyak tantangan, orang akan terjerumus jatuh kalau orang tidak ingat Tuhan Yesus. Anda akan mungkin mencuri kalau orang ingat Tuhan Yesus. Nah, ada kan yang mencuri dalam nama Tuhan Yesus kamu ambil JPHP-nya? Tidak ada. Oh, ada yang pernah coba begitu? Ya, tidak ada tuh. Kalau orang ingat Tuhan Yesus, yang mau bahugel dalam nama Tuhan Yesus, kamu bahugel dia? Ya, tidak ada. Oh, kalau semua bakal lain dalam nama Tuhan Yesus kamu baku pukul. Ya, ada. Yang narkoba dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dulu, Tuhan berkatilah ini dalam nama. Ya, ada Pak. Atau yang hal-hal yang lain. Kalau orang ingat selalu akan Dia, orang tidak mungkin berbuat dosa. Orang tidak mungkin berbuat dosa. Apalagi kalau orang mengingat penderitaan dari Tuhan Yesus di kayu salib yang menanggung dosa-dosa kita. Apalagi orang ingat firman Tuhan dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, orang akan berbuat lagi hal yang sama karena orang ingat Tuhan Yesus. Kalau cuma ingat mungkin kata-kata pendeta, ya di satunya tidak lupa, orang mungkin bisa berbuat lagi. Tapi orang ingat Tuhan Yesus. Bagaimana supaya orang selalu ingat Tuhan Yesus? Baca Alkitab. Bagi kita yang pernah ketemu di rutan di Polres atau apa ya, sebenarnya akan baca Alkitab. Puji Tuhan yang sudah selesai baca Alkitab di sini, yang belum ini Alkitab banyak sekali. Sayang ini. Yang ada Alkitab, saya percaya Kevin dan pengurus relakan orang mau ambil ini, baca di kamar itu di dalam kehidupan. Karena itu bagian supaya orang bisa ingat Tuhan Yesus. Kalau orang tidak pernah baca Alkitab, orang mau ingat apa di dalam kehidupan kita? Tapi kalau orang baca Alkitab, Tuhan melarang jangan mencuri. Di saat orang ada godaan, Tuhan dah seingat jangan mencuri, jangan berzina. Tuhan dah seingat jangan berzina toh. Jangan mengingini kepunyaan orang lain. Tuhan dah seingat jangan mengingini. Karena Tuhan baca Alkitab di hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang akan terjadi dikala kita hidup menanggalkan semua beban dan dosa kita. Dan memang ini tahap awal dalam kehidupan kekristenan kita. Nanti setelah ini kita akan berdoa juga yang belum sungguh-sungguh menanggalkan beban dosa. Orang akan berdoa supaya benar-benar orang tanggalkan dan putus dari hubungan kita dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, dosa-dosa ini. Kemudian apa juga? Kita berlomba dengan tekun, melangkah ke depan, jangan mundur lagi. Yang setia dengan Tuhan di sini, ambil bagian dalam pelayanan, tetap setia. Setelah keluar jangan mundur lagi. Yang belum mari tolong melangkah tahap demi tahap. Bukan soal siapa yang mau dulu finish, tapi apakah orang semua sampai kepada finish kehidupan kita. Itu yang sangat penting, yang perlu kita fokus hanya kepada Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita, dan kita selalu ingat akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga di ayat 3 bagian akhir dikatakan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya orang tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Walaupun begitu banyak beban-beban pergumulan, tapi orang kuat untuk boleh terus mengikuti sampai kita bisa bertemu. Di ayat 2 di situ Yesus dikatakan, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sampai kelak kita akan bersama-sama dengan Dia, karena di Efesus 2 ayat 6 di situ ditulis, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Orang ada di tempat yang sama. Yesus sebagai yang duduk di tahta Allah, dan orang ada di sorga bersama dengan Dia. Walaupun ada banyak penderitaan, pergumulan, tapi kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang pegang bahwa Yesus ada di hati kita. Yesus yang menjamin hidup kita, bahwa Yesus juga akan bawa di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari orang renungkan dalam hidup yang sementara dijalani. Firman Tuhan disampaikan, tapi dikatakan untuk kita bisa hidup memenangkan perlombaan, kita harus menanggalkan segala beban
dan dosa. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari dalam saat keteduhan kita merenungkan apa beban dan dosa yang belum tertanggalkan. Mari kita sebut itu kepada Tuhan. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita memohon Dia melepaskan dari hidup kita, supaya kita boleh fokus kepada Yesus, supaya kita boleh berlomba dengan tekun, supaya kita boleh meneladani Yesus, kita boleh ingat akan Yesus dalam hidup ini, hingga kita tiba di akhir hidup kita dalam kekekalan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan yang masih bergumul dengan dosa, mari taruh tangan di dada, saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan lihatlah saudara-saudara kami yang masih terikat dengan beban-beban dosa. Hamba tidak tahu apa yang mengikat mereka, tapi Tuhan Yesus tahu dikala di tempat ini dengan ketundukan mereka di hadapan-Mu, mereka mengakui mereka masih diikat dengan dosa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa, setiap beban-beban yang merintangi mereka untuk hidup dalam perlombaan iman dengan benar. Biarlah Tuhan lepaskan itu semua, karena kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang taruh tangan di dada, yang punya beban-beban itu, dilepaskan. Darah Tuhan Yesus melepaskan setiap ikatan-ikatan, bahkan ikatan-ikatan kuasa si jahat yang membelenggu hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan mari saat ini yang mau memfokuskan hidup kepada Yesus, mau berlomba dalam hidupnya dengan tekun, mau meneladani Yesus dan mau ingat Yesus selalu dalam hidup ini, taruh tangan di dada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, inilah mereka yang mau meneladani Engkau di dalam hidup mereka. Walaupun terkadang sangat sulit. Hari di tempat ini ada begitu banyak sikap dan tindakan di sekitar mereka. Tapi biarlah mereka mau meneladani Yesus. Kalau mereka mau ikut Yesus saat ini, mereka mau ikut juga apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka mau berfokus kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh ingat selalu akan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Teguhkan itu bagi mereka, agar mereka boleh melangkah dengan iman di hidup hari ini, di saat kami merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami melangkah dalam hidup yang adalah perlombaan ini, hingga tiba di kala Tuhan datang kembali, baik secara pribadi dalam hidup kami, ataupun di dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu, berkati dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami. Amin. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan, kiranya firman ini boleh terus menjadi bagian kita, bukan hanya lalu begitu saja Bapak Ibu Saudara, tapi menjadi bagian tertanam, bahkan terus melekat di dalam hidup kita, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan saat ini sebagai wujud syukur kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita memberikan dengan penuh sukacita. Yang menyiapkannya silakan. Kita nyanyikan bersama pujian Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya memimpin, tapi saya yakin dan percaya di setiap kita bisa datang kepada Abba Father. Kita punya kerinduan. Kalau mau tanya, pasti semua di sini, siapa yang mau lama di sini? Tidak ada yang katakan. Siapa yang mau kalau bisa hari ini ada satu keputusan, dan keputusan itu mengatakan bebas tanpa syarat. Firman Tuhan tadi sudah disampaikan bahwa seringkali orang ada di luar, maka orang beriman terikat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai proses ini membuat orang menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tubuh kita tidak ada kebebasan, tetapi rohani kita bebas di dalam Tuhan. Karena itu seringkali ada proses hidup yang kita tidak mengerti. Bukan Bapak Ibu lebih atau kita yang di sini lebih baik. Tidak ada. Kita berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita datang, khotbah tadi sudah menyampaikan tidak ada yang lebih jahat, tidak ada yang lebih baik, yang ada mengaku dosa. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, Dia akan mengampuni dan menyucikan. Ini doa saya untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini Yesus naik karena Dia telah mengalahkan maut. Apapun pergumulan, mungkin kita ketika masuk, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya doa, saya memang orang Bitung, tapi 32 tahun Tuhan izinkan melayani di daerah-daerah di bagian Indonesia, bahkan juga 13 tahun atau hampir 14 tahun saya ada di Nepal melayani di sana. Dan saya melihat banyak orang dalam proses itu, ketika Tuhan proses yang tidak enak, mereka keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu doa kami, ada terang Tuhan atas Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, karena saya kalau di Malang kebanyakan di lapas wanita ya. Kalau di Australia lapasnya kebanyakan orang Indonesia, lain lagi. Dan kalau mereka mau sampaikan, dia baru datang nggak sebut kasusnya apa, tapi hanya 3, 20, 4, sekian. Dan saya sudah lupa karena sudah 4 tahun ada di sini. Biasanya 2 bulan sekali saya di lapas satu yang ada di Sukun, di Malang, bahkan di Tangerang juga ya untuk wanita. Dan saya melihat dari mereka yang keluar, hidup mereka lebih diberkati lagi. Karena Yesus. Karena itu saya berdoa, bukan cepat keluar, tetapi ada Yesus di hati Bapak Ibu Saudara, khusus Bapak-bapak. Maka lama ataupun cepat hidup kita berdampak. Satu kesaksian, Bapak-bapak, waktu itu saya masuk di sana, satu ibu divonis hukuman mati karena kasus yang dikatakan ya narkoba. Kemudian mulai dia tunjukkan bagaimana dia bertemu dengan Yesus, mulai diturunkan dan dia dengar dia akan bebas. Dia bilang, ibu, saya nggak mau keluar dari sini, doakan saya supaya saya tidak bebas. Saya bilang, kok kenapa permintaannya seperti ini? Karena di luar sana, di luar tembok ini lebih sulit ya. Karena itu saya mau jadi berkat bagi saudara-saudara saya ada di sini. Kalau bisa diizinkan kami ada pengajaran atau sekolah Alkitab, sehingga saya akan melayani di gereja. Kalau ini gereja Petra ya, di sana juga ada gereja. Saya bingung ibu ini, itu panggilan dia. Dia mau melayani. Saya bisa masuk di 2 LP, laki dan perempuan. Karena sesudah dia keluar dari lapas, Tuhan taruh, dan dia akhirnya dapat surat dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melayani. Dan saya yakin suatu saat mungkin saya melihat sudah gabung dengan Bapak Pendeta Yani bersama gereja GKRI ya, Kristus Rahmani yang ada di Bitung Jemaat Agape, melayani saudara-saudara kita. Karena Tuhan katakan, ketika saya ada di penjara, siapa yang pergi? Mari, kalau memang sudah Tuhan izinkan keluar, Tuhan, saya mau melayani saudara-saudara saya yang ada di tempat ini. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Di dalam persekutuan bersama dengan jemaat yang ada di Lembaga Pembinaan Masyarakat
jemaat Petra di tempat ini. Kami berdoa bersatu hati, kami aminkan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Engkau hadir. Kami lebih daripada 3 dan duduk di sini. Bapak-bapak yang Engkau kasihi, Engkau cintai, maka bukti kasih dan cintamu, Engkau mencurahkan darahmu di atas kayu salib, sehingga Engkau menebus setiap kami secara khusus. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adikku yang ada di tempat ini dengan darah yang mahal, sehingga mereka terlepas dari setiap ikatan kuasa kegelapan, roh nenek moyang, titisan-titisan yang membuat mereka terikat dengan pekerjaan-pekerjaan iblis, melakukan hal-hal yang menentang apa yang menjadi undang-undang di negara kami, sehingga ketika mereka langgar undang-undang itu, mereka harus berurusan untuk dibina. Tuhan, dalam pembinaan di tempat ini, terang Tuhan ada di sel mereka masing-masing. Terang Tuhan Kristus Yesus turun sehingga mereka diubahkan. Tuhan, proses ini mungkin tidak mengenakan, tetapi Engkau berkata, ini akulah jalan kebenaran. Tuhan, ketika mereka merasa mereka benar, tetapi itu tidak benar, maka mereka ada di tempat ini. Maka firman Tuhan membenarkan pikiran mereka, keputusan, tindakan mereka. Engkau berkata, akulah jalan. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adik, mereka telah berjalan di jalan yang salah. Tapi saat ini kami membawa mereka kepada jalan kebenaran yang membenarkan, sehingga pada waktu Tuhan mereka akan melihat bahwa ketika mereka di dalam Kristus Yesus, mereka tidak perlu lagi mencoba membela kebenaran itu dengan cara-cara yang mereka lakukan. Dan akulah kehidupan. Biarlah bapak-bapak, adik-adikku, saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, kehidupan yang bermakna untuk sesaat mereka dibina di tempat ini, dengan satu keputusan mereka kembali kepada keluarga, kembali kepada masyarakat. Aku hidup, tapi bukan aku lagi. Aku yang dulu melakukan segala kejahatan yang menentang semua aturan di negara Republik Indonesia ini, aku hidup bagi Kristus. Karena darahku, darah yang mahal, Kristus Yesus anak domba Allah itu memberikan saya pengampunan, telah menyucikan saya menjadi orang yang lebih baik. Tuhan, apa tidak dapat menyebut satu persatu bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adikku yang duduk di tempat ini, tetapi Engkau tahu hati mereka. Hanya satu, ketika mereka telah ditebus dari cara hidup yang lama, mereka menjadi orang-orang pilihan, mereka menjadi warga kerajaan sorga, mereka dicap DNA Kristus. Maka semua yang disematkan, orang jahat, pemabuk, penipu, pembunuh, pencuri, orang yang berzina, orang yang korupsi, dalam nama Yesus, semua atribut itu saya tolak, saya patahkan, dan saya berkatakan mereka milik Kristus Yesus, adalah umat kepunyaan Allah yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Terjadilah kelepasan dari setiap kutuk-kutuk dosa yang mengikat mereka. Mereka manusia baru. Mereka ada di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa hanya Kristus yang sanggup mengubah mereka. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Yani Warongan bersama dengan Ibu dan tim dari GKRI Jemaat Agape Bitu sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap panggilan pelayanan yang Tuhan taruh bagi gereja ini, dan juga Bapak dan Ibu Gembala bersama seluruh majelis dan anggota jemaat. Tuhan memberkati sehingga kemuliaan Tuhan, hidup yang berdampak, menjadi bagian dari keluarga Warongan, juga Tuhan Yesus, seluruh anggota jemaat yang ada. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati juga pengurus gereja jemaat Petra yang ada di lapas di Tawaan ini, sehingga mereka melihat tubuh mereka seperti Paulus katakan, terikat, terpasung, tetapi jiwa mereka bersorak-sorak. Dalam persekutuan kami sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan, sehingga melalui apa yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, ada banyak orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Mereka terbebas merdeka. Tuhan berkati kepala lapas yang ada di tempat ini, semua sipir-sipir yang ada. Kami berdoa Tuhan, orang tua, keluarga, istri, anak-anak yang mengingat setiap
saudara, sanak famili mereka yang ada di tempat ini. Biarlah mereka berdoa, karena hanya Yesus yang sanggup memberikan hidup yang bermakna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah Kota Bitung, dan berkati juga Tuhan setiap orang yang mengambil keputusan untuk menyatakan salah dan benar, supaya mereka dapat melihat bahwa ketika mereka menjatuhi pelanggaran, menghakimi pelanggaran dan menjatuhi disiplin, ada kemuliaan Tuhan untuk membawa warga-warga binaan mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan, Engkau mau semua orang memiliki hidup, karena Engkau berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya Bapak Ibu, secara khusus saudara-saudara kami, bapak-bapak, adik-adik kami yang ada di tempat ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah hidup kekal mereka yang sudah mereka alami, ketika mereka lepas, mereka akan berkata, betapa indahnya hidup di dalam Kristus Yesus. Itu doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada yang sakit di tempat ini. Tuhan juga tolong mereka, hati yang pedih, supaya mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin mereka belum ada ketenangan, Engkau datang sebagai sahabat bagi mereka. Engkau mengulurkan tanganmu bagi mereka, sehingga dalam keadaan terpuruk, ada satu sobat dari Galilea yang tidak pernah melihat apa yang dilakukan di masa lalu, tetapi hanya Tuhan mau hati yang hancur datang kepada Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Setiap hati yang duduk di ruang, bahkan juga yang ada di samping kanan, bahkan mungkin yang tidak hadir, Engkau mendengar jeritan hati mereka ya Bapa. Jamah, pulihkan. Karena Engkau tidak melihat rupa, tapi Engkau melihat hati yang hancur, yang mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau akan menolong dan memulihkan, bahkan memulihkan nama baik mereka. Karena dikatakan lebih berharga di mata Tuhan, maka kami pun akan ada harga, ada nama di mata manusia. Kami berdoa itu menjadi milik Bapak-bapak, saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan kami akan lanjutkan juga dengan mungkin acara-acara yang membuat kami semakin akrab di dalam Kristus dalam pertandingan. Tuhan lindungi kami, jaga kami. Ada terang Tuhan, setiap orang kuat yang mengikat di tempat ini, kami tolak, kami patahkan oleh kuasa darah Kristus Yesus anak Allah yang hidup ada di tempat ini. Sehingga ketika mereka bermain, mereka boleh merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, ini doa kami, dan kami mau aminkan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan pada Ibu. Ya, puji Tuhan. Bapak-bapak saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ada antara kita yang merasakan kelegaan. Tapi kalaupun masih ada yang terbeban berat, masih terhimpit, tidak pernah ada kesempatan yang tertutup selama masih ada helaan nafas. Jadi sebelum terlambat, datanglah kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita semua. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, cari Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Selanjutnya kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah ini, kita nyanyikan bersama pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan terima berkat dari Bapak Pendeta Yani. Hidup ini untuk
Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari dan sukacita dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua menjalani hari-hari hidup. Dan sebelum orang lanjut, ada kuis, jangan lupa pulang. Ada informasi dulu dari Ibu Lili. Nanti setelah itu kalau perlombaan memungkinkan orang buat, orang buat. Silakan Ibu Lili. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Di saat ini Bapa, ketika kami boleh datang kepadamu dalam pujian dan penyembahan lewat ibadah syukur, oleh karena Tuhan yang sudah boleh bermurah hati menganugerahkan kami keselamatan, kesempatan untuk boleh datang kepadamu lewat persekutuan ibadah saat ini. Kami berterima kasih oleh karena ibadah kami boleh berakhir dengan baik, semua karena tuntunan Tuhan. Kami juga bermohon kepadamu, diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh melayani di saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang ada di GKRI, jemaat Agape yang sudah boleh berkenan hadir dan boleh berbagi berkat dengan kami. Terima kasih, terpuji namamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kita